Ya, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi. Hari ini kita masuk kelas SPK, pelajaran yang ketiga, judulnya adalah Panggilan dan Visi Kerajaan Allah. Ya, saudara bisa lihat di buku kita di halaman 23 ya, buku SPK di halaman 23. Kalau bisa kita pakai buku, jadi kita bisa sambil sama-sama belajar ya. Nah, salah satu hal yang paling menentukan keberhasilan hidup seseorang adalah ketika dia tahu apa yang menjadi visi dan panggilan kerajaan Allah dalam hidupnya. Seseorang yang tahu panggilan dan visi kerajaan Allah dalam hidupnya akan membuat hidupnya lebih berarti, hidupnya lebih maksimal, hidupnya akan selalu mengalami kemenangan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa sih yang disebut visi dan panggilan kerajaan Allah dalam hidup kita itu. Nah, kita lihat ada dua hal penting yang kita bisa belajar di sini. Yang pertama adalah panggilan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 itu ada perumpamaan tentang perjamuan makan ya. Jadi secara singkat nanti saudara baca sendiri di rumah. Saya mau bahas tentang garis besarnya aja, bahwa itu berbicara tentang seorang raja yang ingin mengadakan perjamuan makan dalam kerajaan Allah. Nah, dia menyuruh hambanya untuk mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan makan itu. Nah, tetapi kita lihat ternyata orang-orang itu menolak ajakan itu dengan berbagai macam alasan. Ya, harusnya kita bersyukur ya, kita diundang makan oleh seorang raja masuk dalam kerajaan Allah, tetapi ternyata dikatakan orang ini tidak menyambut undangan itu. Nah, mereka datang dengan berbagai macam alasan ya. Dikatakan yang pertama ada yang berkata, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Nah, lalu yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Nah, lalu yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, saudara, kita lihat mereka dengan berbagai macam alasan untuk menolak ajakan itu. Sebenarnya perumpamaan ini berbicara buat kita semua. Nah, seperti kita dulu ya, ketika kita belum masuk dalam kerajaan Allah, kita suka banyak alasan ya untuk diajak datang ke gereja. Kadang-kadang ketika mungkin kita ditelepon, kita diajak ke gereja, kita datang, kita memberikan berbagai macam alasan. Kadang-kadang kita bilang kita sibuk lah, kita harus buka toko lah, atau saya nggak bisa ini itu. Jadi kita mirip seperti di perumpamaan ini, kita suka beralasan. Nah, akhirnya apa yang dikatakan? Lalu dikatakan di ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ya, jadi ini berbicara secara rohani adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan. Orang buta itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada yang menuntunnya kan. Seperti juga kita orang lumpuh. Orang lumpuh itu butuh orang lain untuk menolong ya. Dan juga orang cacat yang serba terbatas, yang kehidupannya terhambat karena kekurangannya. Nah, ini orang-orang seperti ini yang dikatakan akhirnya menyambut undangan itu. Ya, jadi banyak sebenarnya di antara kita yang diundang masuk. Ya, mungkin sama seperti saudara juga mengalami ya. Banyak alasan untuk datang ke dalam gereja gitu. Nah, sama seperti kita di kelas SPK ini. Kebanyakan yang datang ke kelas SPK ini pasti adalah orang-orang yang bermasalah. Bener nggak? Kayaknya jarang orang datang ke SPK waktu keadaannya baik, rumah tangganya baik, keuangannya diberkati, kesehatannya diberkati gitu loh ya. Jarang yang bisa datang untuk ikut kelas SPK ini. Karena kenapa ya dikatakan kalau orang-orang yang mampu itu
mereka biasanya tidak butuh Tuhan. Ya, sama seperti perumpamaan tadi, dia tidak membutuhkan Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau saudara bisa ikut kelas SPK ini. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saudara dan saudara menyambut. Karena saudara sadar bahwa saudara itu tidak mampu, saudara tidak berdaya, saudara tidak bisa menolong diri saudara sendiri. Makanya saudara butuh Tuhan untuk memulihkan hidup saudara. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita bisa dipilih dan kita dipanggil masuk dalam kerajaan Allah karena Tuhan mengasihi kita. Nah, jadi kita jangan sampai seperti orang-orang ini yang beralasan, yang menolak ajakan itu, akhirnya kita melewatkan kesempatan itu. Akhirnya Tuhan mengalihkan kepada orang-orang yang justru tidak diperhitungkan. Ya, berarti mereka ini sebenarnya tidak diperhitungkan untuk masuk dalam perjamuan makan ini. Orang yang diperhitungkan adalah tadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mungkin punya potensi, tetapi dia tidak mau menyambut itu. Akhirnya Tuhan mengalihkan kepada orang-orang yang tidak mampu ini. Nah, kita lihat, sesudah kita dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak berhenti sampai di situ. Jadi saudara itu dipanggil bukan cuma sekedar ikut SPK, selesai, dibaptis, ngalamin kelepasan, terus rajin beribadah, rajin komsel, bukan cuma itu aja. Tetapi ada satu hal yang spesifik, visi yang dari Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita lihat poin yang kedua ya. Poin yang kedua adalah visi kerajaan Allah. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kita lihat, dikatakan Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tahu ya, sifat garam itu artinya adalah kita memberi rasa gitu. Ya, ketika kita masak kuah, masak gorengan, atau bahkan kita bikin kue, itu pasti kita harus butuh garam sebagai penyedap rasa kan. Kalau enggak, makanan kita seenak apapun enggak akan merasa enak kalau tidak ada garam. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau hidup kita bisa memberi rasa, artinya hidup kita membawa dampak. Akhirnya hidup kita bisa mempengaruhi orang lain. Ya, jadi orang-orang yang di luar sana melihat kehidupan kita, mereka merasa, kenapa ya kalau ngomong sama kamu kok hati saya rasanya tenang, kok saya merasa disegarkan, kok saya merasa dikuatkan. Nah, artinya kita sudah menjadi garam yang berfungsi. Nah, tetapi dikatakan ada yang ayat berikutnya dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini berbicara tentang orang-orang Kristen yang hidupnya itu sudah tidak memberi dampak gitu loh. Jadi kita ngomong sama dia rasanya kok kayaknya pengen cepet-cepet pergi ngomong sama orang ini gitu. Atau dia itu perkataannya selalu menjadi batu sandungan buat orang lain. Mungkin dolak-dalik, suka bohong, suka menipu. Jadi akhirnya dikatakan itu adalah seperti ibarat garam yang menjadi tawar. Dan kalau kita sudah menjadi tawar, hidup kita tidak menjadi dampak, malah menjadi batu sandungan, maka dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Makanya kita jangan heran kalau kita lihat banyak orang Kristen akhirnya malah jadi batu sandungan. Orang melihat dia tidak bisa menghargai dia karena dia tidak tahu siapa dia di hadapan Tuhan, bahwa dia harus menjadi garam yang berfungsi, bukan malah garam yang menjadi tawar. Ya, jadi kita lihat. Lalu dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kenapa dikatakan terang dunia? Ya, seperti sebuah ruangan ya. Kalau ruangan itu gelap, ketika ada cahaya senter atau lilin, maka ruangan itu otomatis akan menjadi terang. Nah, kita lihat banyak orang-orang di dunia ini yang hidup dalam kegelapan. Mereka buta secara rohani. Mereka tidak ada yang menuntun. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu sedang berjalan kepada kebinasaan. Makanya Tuhan mau kita menjadi terang, artinya kita menuntun langkah orang itu. Supaya orang itu benar-benar bisa mengalami pemulihan. Dia bisa tahu mana jalan keselamatan itu. Makanya Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terang bagi mereka.
Nah, tetapi sangat disayangkan banyak orang-orang Kristen yang beranggapan, lah yang penting saya udah dibaptis, saya setia beribadah, saya tidak bohongin orang, saya cukup menjadi orang Kristen yang baik-baik saja sampai nanti Tuhan memanggil saya, udah selesai, saya tinggal ke surga. Tidak seperti itu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan mau kita ada visi ya yang Tuhan mau setiap kita jalankan. Nah, visi itu tidak sama. Saudara dan saya memiliki visi dan panggilan yang berbeda-beda. Makanya menurut saya bagi kita harus penting untuk mempelajari, mencari tahu apa sebenarnya visi dan panggilan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita lebih terarah. Kenapa kita lihat orang yang banyak dikasih talenta? Misalnya dia dikasih talenta ahli dalam IT ya, bisa utak-atik komputer, program apapun dia bisa. Tetapi karena dia tidak tahu apa yang menjadi visi dan panggilan Allah dalam hidupnya, dia menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Dia menggunakannya untuk menipu, untuk merusak ya, untuk bohongin orang. Nah, bukan seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Umpamakan sebagai seseorang mungkin yang menciptakan iPhone gitu. Orang yang menciptakan iPhone ini, dia berharap orang yang memakai handphone ini, dia bisa mempergunakan semua hal-hal yang sudah dia ciptakan melalui handphone itu. Bukan cuma sekedar bisa SMS, bisa telepon saja. Tidak seperti itu. Banyak sekali dia memberikan fungsi-fungsi dalam handphone itu supaya orang yang menggunakannya bisa pakai, bisa lebih maksimal. Nah, demikiannya juga dengan Tuhan ya. Tuhan itu menciptakan kita begitu sempurna. Banyak sekali talenta dan potensi yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Tetapi ini iblis sengaja mengubur itu, membuat kita tidak mengerti, sehingga kita melakukan rutinitas kita secara sia-sia. Kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, mau dibawa kemana hidup kita. Untuk apa sebenarnya saya hidup di dunia ini? Banyak yang tidak tahu, makanya kita butuh mengetahui, kita butuh mencari tahu apa sih panggilan dan visi Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat halaman berikutnya ya, yang halaman 24. Itu ada statement yang berkata gini. Orang yang dianggap paling tidak berharga sekalipun, bila masuk dalam kerajaan Allah, ia jauh lebih berharga dari orang-orang yang paling terkemuka di luar kerajaan Allah. Artinya, Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita. Mungkin kita orang-orang yang hancur, orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh dosa. Tetapi ketika kita menyambut panggilan itu, kita mau masuk dalam kerajaan Allah, maka dikatakan kita orang lebih berharga dibandingkan dengan orang-orang yang paling terkemuka tetapi mereka di luar kerajaan Allah. Seperti tadi yang kita bahas, bahwa orang-orang ini semua yang tadi diundang itu adalah orang-orang yang terkemuka, orang yang banyak potensi, orang yang hebat. Tetapi ketika dia menolak panggilan itu, maka dikatakan kita yang menyambut panggilan Tuhan, kita yang serba terbatas, serba kekurangan itu, Tuhan menganggap kita lebih berharga. Ya, saudara sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu tidak memandang kehebatan kita, kepintaran kita, tapi Tuhan lebih menghargai kita menyambut, kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita bersama-sama memerintah dalam kerajaan Allah. Kita bersama-sama bekerja dengan Tuhan untuk setiap visi dan panggilan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya, saya mau kasih kesaksian hidup saya, di mana yaitu yang tadi dikatakan saya merasa tidak mampu, saya merasa tidak bisa. Kebanyakan orang udah tidak mampu, tidak bisa, tapi masih sombong, merasa tidak butuh Tuhan. Tetapi saya ingin berikan kesaksian hidup saya supaya saudara bisa diberkati ya. Nah, saya itu kenapa saya bisa menjadi penterjemah bahasa Ke itu ada ceritanya. Jadi ceritanya saya itu dalam hati dulu kan yang menerjemah cuma mama sama ada satu namanya Angel. Nah, saya pikir kenapa ya di gereja kita itu banyak orang-orang sebenarnya yang lebih hebat. Bahasa Ke-nya lebih hebat dari saya, mungkin mereka lebih fasih, mungkin nadanya lebih tepat dibanding saya. Tapi ketika disuruh untuk belajar menerjemah, mereka menolak, mereka tidak berani. Ya mungkin karena malu, karena minder. Nah, jadi saya ada punya perasaan dalam hati saya begini loh. Kok sayang ya, maksudnya mereka itu sebenarnya bisa, tetapi kok mereka tidak mau. Nah, tapi dalam hati saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan,
saya mau loh, saya mau belajar gitu loh. Kalau mereka tidak mau, ya udah nggak apa-apa, Tuhan pakai saya aja. Saya yang serba terbatas, saya tidak mampu, Tuhan pakai saya. Nah, jadi saya ini lahir di Jakarta, ya papa mama menikah di Jakarta, saya lahir di Jakarta. Jadi bahasa kayak saya itu kurang gitu loh. Saya bisa dengar, tapi untuk bicara saya agak susah gitu. Jadi sampai papa mama itu kalau ngajak saya ngomong bahasa kayak, saya jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu. Sampai mereka suka marah gitu loh. Kamu ini orang apa sih sebenarnya? Diajakin ngomong bahasa kayak kamu jawabnya pakai bahasa Indonesia. Nah, saya ingat papa tuh suka ngomong saya begitu. Nah, jadi menurut saya ketika kita mau ya, hati kita mau memberi untuk masuk dalam panggilan itu, Tuhan pasti akan mampukan kita. Nah, suatu hari mami suruh saya, coba kamu belajar menterjemah gitu. Ya, pada waktu itu saya cuma taat aja. Saya memberanikan diri padahal saya nggak gitu bisa gitu loh. Tapi saya mau belajar taat. Nah, itulah hebatnya kalau kita itu sudah benar-benar ya merasakan kuasa Roh Kudus itu. Kita jadi nggak ada takutnya gitu loh. Kita jadi berani. Karena sebenarnya saya itu orang yang sangat introvert. Saya orang sangat tertutup. Saya kurang suka bergaul sama orang-orang banyak gitu ya. Saya lebih suka di rumah gitu loh, baca buku gitu loh. Nah, untuk saya bisa tampil ke depan itu benar-benar merupakan suatu anugerah buat saya gitu loh. Saya orangnya pemalu, saya orangnya minder gitu loh. Nah, tetapi ketika mami suruh saya kayak ada keberanian gitu loh. Saya pikir kasihan ya Tuhan, gereja ini masa mami terus yang terjemah gitu loh. Jadi dari rasa itu ya saya melangkah gitu loh. Ya awalnya ketika saya pertama kali menterjemah itu, wah banyak yang ketawain saya di bawah itu, di mimbar bawah itu. Jemaat banyak, ada beberapa yang ketawain saya karena nada saya lucu gitu loh, nada saya kurang pas gitu loh. Tapi saya heran, saya nggak terintimidasi gitu. Saya menganggap itu kritikan yang tidak membangun, saya abaikan saja gitu loh. Tapi saya bersyukur di lain sisi ada juga mereka tuh yang mendukung saya gitu. Mereka yang ayo maju, mereka selalu yang memberi semangat kepada saya, mereka selalu yang mendoakan saya. Jadi saya merasa dikuatkan gitu loh. Jadi akhirnya ya walaupun sekarang saya masih banyak kekurangan, tetapi kalau orang yang dari kecil kenal sama saya, mereka pasti kaget gitu loh. Kok kamu bisa ya menterjemah gitu loh, bahasa kayak itu kan gak gampang gitu loh. Saya pikir-pikir, saya kalau nengok ke belakang, saya suka termenung sendiri gitu ya. Iya, kok saya bisa ya? Kok saya bisa sampai sejauh ini gitu loh. Nah, jadi saudara lihat, itu firman Tuhan itu yang berkata bahwa dia bilang, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Justru karena kita lemah maka kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kita merasa kita tidak mampu, justru Tuhan mau tunjukkan nih, kamu tuh bisa, kamu pasti bisa. Nah, jadi saya selalu merenungkan gitu, oh iya ya, coba kalau waktu itu saya tidak meresponi panggilan itu, coba kalau saya menolak, enggak lah, saya nggak bisa. Nah, karena banyak orang yang begitu, merasa kita melayani Tuhan mesti udah perfect dulu gitu loh, mesti udah sempurna dulu. Oh, saya belum bisa main gitar, belum begitu jago. Kamu melayani dulu, janganlah, malu, nanti saya diketawain orang, nanti aja 10 tahun lagi tunggu saya udah jago. Gak bisa begitu, Tuhan mau kita melangkah dulu. Nah, nanti pelan-pelan Tuhan akan tuntun kita. Ya, jadi sekarang saya mau kasih tipsnya bagaimana sih caranya supaya saya tahu apa yang menjadi visi dan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Nah, ini karena banyak sekali yang bertanya sampai sekarang masih nggak tahu Tuhan mau pakai saya di mana gitu loh. Karena visi yang dari Tuhan itu pasti tujuannya untuk memberkati orang lain ya, bukan untuk diri kita, tetapi untuk memberkati orang lain, untuk memberkati komunitas kita, untuk memberkati kerajaan Allah. Yang pertama ya saya kasih tipsnya. Yang pertama kita harus tertanam dulu dalam gereja lokal. Jadi kalau kita gerejanya pindah-pindah sana pindah sini, kita nggak tahu, nggak ada yang mentorin kita, tidak ada yang membimbing kita. Jadi kita hidup sendiri kayak anak yatim piatu, nggak ada yang ngajarin. Nah, saudara, pertama itu dulu gitu. Yang pertama kita harus masuk dalam gereja lokal, gereja di mana saudara merasa bertumbuh. Nah, saudara masuk dalam kelas SPK, saudara masuk dalam komsel. Nah, udah gitu saudara harus aktif ngambil pelayanan gitu. Jadi kira-kira nih, saudara rindu untuk mengambil pelayanan apa gitu loh. Nah, kalau orang yang karunianya ngajar, biasanya suka gitu loh kalau melayani di SPK.
Karena di SPK kita bisa praktek kan, praktek mengajar, praktek mendoakan gitu. Atau mungkin ada orang yang lebih suka tampil di depan misalnya, oh saya suka jadi usher, saya suka salaman sama orang, ketemu langsung dengan jemaat, berinteraksi langsung dengan jemaat. Ya silakan. Jadi kita mulai dari apa yang kita sukacita ketika kita melakukannya. Nah, yang ketiga, kita harus taat. Ketika kita disuruh pemimpin kita untuk melakukan sesuatu, kita belajar taat. Kita jangan suka punya kebiasaan yang tadi itu loh, beralasan. Oh saya nggak bisa, saya belum mampu, saya belum hebat, saya belum jago. Jangan sekali-sekali kita memberikan alasan seperti itu. Karena ketika kita berdalih, kita banyak alasan, maka kita akan stuck, kita tidak akan melangkah kemana-mana. Nah itu tips dari saya. Terus ketika taat, terus kita harus minta tuntunan Roh Kudus terus. Kita banyak baca firman ya, kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Terus kita juga banyak tanya-tanya sama orang-orang yang lebih dewasa rohani. Kita tanya sama dia, menurut kamu saya ini di mana ya talentanya ya? Saya ini kemampuannya di mana? Kira-kira mau melayani Tuhan di mana? Nah, terus yang tadi kelima ya. Jadi kita mesti cek apa yang membuat hati kita gelisah ketika kita melihat sesuatu. Nah, itu juga bisa jadi patokan panggilan kita di mana. Misalnya contoh, saudara tuh kalau ngeliat orang yang susah, orang yang miskin, saudara kayaknya nggak tahan tuh, selalu pengen memberi, selalu pengen pikir cara bagaimana saya bisa menolong kehidupan orang itu. Nah, dari situ. Atau misalnya gini, kayak contoh, saya ambil contoh Ferbian. Ferbian itu dulu pernah kena depresi ya, dia sering bersaksi juga. Dia pernah kena depresi dan sekarang sudah disembuhkan. Lewat SPK juga, lewat beribadah, lewat tertanam dalam komsel. Nah, sesudah dia sembuh, biasanya itu orang yang punya pengalaman masa lalunya itu akan menjadi patokan dia untuk melayani apa gitu. Seperti Ferbian, misalnya dia depresi dulu, dia disembuhkan. Pasti hatinya itu kalau ngelihat orang yang depresi, dia kepengen membantu, kepengen mencari solusi supaya orang ini ngalamin apa yang seperti dialamin. Makanya di dalam komselnya juga ada beberapa yang depresi seperti itu, dia Tuhan pakai dia untuk melayani orang-orang seperti itu. Atau misalnya saudara gini, lihat orang yang rumah tangganya hancur, kok rasanya sedih ya, kok rasanya saya kepo pengen nolongin supaya ini rumah tangga bisa pulih, saya bisa berbagai macam cara buat pulihkan hubungan ini. Nah itu berarti Tuhan mau pakai saudara tuh untuk memulihkan keluarga-keluarga. Nah biasanya sebelum saudara pulihkan keluarga-keluarga, saudara ini diuji dulu kan, biasanya nih rumah tangga yang suka berantem itu, siapa tahu itu adalah panggilan Tuhan buat kita supaya kita bisa menjadi contoh, kita bisa menolong mereka yang ngalamin hal yang serupa. Nah jadi sebenarnya nggak sulit untuk kita mencari tahu apa yang menjadi panggilan. Yang penting kita mesti aktif ya, kita nggak boleh pasif. Kita mesti aktif nolong orang lain intinya gitu. Atau mungkin kita lihat orang yang cacat gitu, kok kayaknya kita kasihan banget, merasa penuh belas kasihan. Nah kita pengen bikin suatu wadah mungkin untuk menolong mereka, orang-orang yang cacat ini, supaya yang cacat ini bisa lebih didaya gunakan. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya Tuhan taruh dalam setiap kita. Nah tetapi banyak orang yang tidak tahu gitu. Jadi dia pikir hidup ini cuma untuk diri dia sendiri saja. Padahal Tuhan mau kita menjadi berkat buat banyak orang. Nah jadi biarlah firman Tuhan ini boleh terus meneguhkan kita supaya kita tetap terus berjalan dalam visi kerajaan Allah. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan tentang visi dan panggilan kerajaan Allah. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini siapapun yang mendengarkan message ini Tuhan, mereka Tuhan terbuka mata rohaninya Tuhan, sehingga mereka bisa melihat apa yang menjadi visi dan panggilan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga hidup mereka lebih berarti, hidup mereka lebih maksimal di dalam Engkau Tuhan. Bapa saat ini Roh Kudus Engkau sendiri yang menerangi hati dan pikiran mereka Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara mengarahkan mereka kepada panggilan mereka, sehingga dengan demikian perjalanannya tidak akan pernah tersandung. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa biarlah mereka semua para peserta SPK ini mengalami
lawatanmu Tuhan. Mereka mengalami kasih-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka tidak sama lagi Tuhan. Mereka mengalami perubahan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan demi pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang letih lesu dan berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.